Cek 1 2 3 lebih jelas. Cek. Cek 1 Terdengar? lebih jelas. Terdengar? Jelas. Oke. Mantap. Oke. Nah, sebelumnya nih pasti banyak di sini yang pengen tahu kabarnya Om Eja ini seperti apa, Mas Reza ini seperti apa kabar sekarang, dan lagi sibuk apa nih? Kayaknya sibuk banget. Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk biasa seperti kemarin-kemarin, kantor yang jelas, terus juga nge-YouTube juga, ngasih makan konten di TikTok juga, dan semua sosial Oke. media. Dan itu setiap hari dilakukan. Luar biasa loh. Jadi saya Iya. ini nyoba TikTok ini kan sekarang tuh menjadi sesuatu yang wow, ternyata asik juga loh main TikTok, karena kita tuh bisa Asik. edit video yang semudah itu, yang tanpa aplikasi apapun, jadi sudah include di situ, dan susah loh ternyata loh, hebat banget loh ini bikin konten TikTok nih. Betul, di Setiap TikTok hari itu pasti punya bikin. filter. Pasti bikin. Minimal 1 video untuk 1 hari. Tapi bisa lebih sih kalau lagi waktunya lagi ada, terus moodnya lagi ada, biasanya lebih tuh. Karena kalau di TikTok itu kayak asik aja sih. Dia kayak kita iseng-iseng bikin video, bikin konten, terus kita upload, ternyata viral, ternyata viewersnya banyak. Itu sih yang bikin kayak seru aja di TikTok tuh, unpredictable gitu. Terus itu yang kayak bikin kita akhirnya ketagihan ya, ketagihan. Betul, ketagihan Betul. banget. Nah, sebelum kita mulai ke obrolan kita, saya pengen ngingetin nih, kemarin tuh kita kan dulu sempat launching web series Kelak yang episode 1 ya, sama Mas Reza juga ya. Betul. Nah, ternyata penontonnya itu ada yang setia sampai ngikutin sampai episode 3. Dan kemarin, for your information, memang kita upload yang episode 3, Mas Reza. Jadi kemarin kita upload episode 3, dan sekarang bisa ditonton di Pegadaian. Dan banyak banget komen tuh ada yang kayak gini, ini ngikutin dari zaman Om Eja nih gitu. Dari zaman episode 1 mungkin kali ya. Jadi dia ngikutin terus sampai episode 3. Luar biasa banget. Sekali. Betul. Dan di web series Kelak ini sebenarnya di episode 1 Mas, kan ceritanya juga mereka itu sebagai pasangan yang baru menikah, dan mereka merencanakan punya rumah. Jadi untuk sekarang kita pas banget karena kita akan bahas tentang rumah ya Mas ya. Iya, tentang si rumah ya. Seru sekali ya. Nah, agak random tapi seru gitu ya. Tiba-tiba bahas rumah ya kan. Benar. Nah, Mas Reza nonton web seriesnya nggak? Iya, sudah. Jadi emang dia lagi mempersiapkan untuk beli rumah ya. Jadi emang kita anak-anak muda ini emang harus mempersiapkan lah ya. Bercita-cita minimal. Betul. Nah, kalau tadi kita melempar pertanyaan ke sahabat Pegadaian tentang dream house atau rumah impian. Coba dong diceritakan ke sahabat-sahabat ini, kira-kira Mas Reza ini punya rumah impian yang seperti apa? Rumah impian yang penting sih sebenarnya satu sih nyaman, itu yang paling penting. Tapi nyaman juga indikatornya beda-beda ya, tergantung orang ya, tergantung pribadi, subjektif banget. Kalau aku nilainya nyaman itu adalah ketika kita bisa istirahat dengan tenang, which is berarti keadaan lingkungannya itu harus mendukung, tidak berisik, kemudian tetangganya juga baik, asik, saling toleransi, tolong menolong. Itu yang salah satu harus kita nilai, bukan cuman rumahnya luasnya berapa ataupun desainnya seperti apa, pencahayaannya gimana, itu teknis rumahnya. Tapi aku nomor satu yang paling aku lihat adalah lingkungannya dulu. Harus membuat nyaman tadi, tidak bising, kalau bisa di dalam kompleks supaya memang independen aja. Karena aku pengen rumah itu benar-benar adalah tempat untuk istirahat, untuk nyaman, tinggal, beribadah, bekerja gitu kan. Jadi aku biasanya tuh ngecek lingkungannya, kayak di komplek aku yang insya Allah nanti aku tempatin tuh, RW-nya, ketua RW-nya tuh jalan sekali, kegiatannya tuh bagus. Terus kalau ada yang sakit, saling dijenguk, diberi support kayak gitu. Itu hal-hal kecil yang akhirnya itu bikin betah nggak sih sebenarnya kalau buat tinggal di rumah gitu kan. Terus yang paling penting juga, aku selalu cek biasanya masjid ataupun tempat ibadah misalnya sesuai agamanya masing-masing, apakah itu jauh, mudah dijangkau atau tidak gitu kan, itu penting juga. Dan baru akhirnya kita desain rumahnya, impiannya, dan itu pasti juga selera juga beda-beda ya. Betul, tadi aku sempat nonton sebelum aku join, kayaknya emang tren sekarang itu adalah Skandinavian itu lagi hits ya, lagi on banget buat anak-anak muda zaman sekarang yang baru beli rumah, minimalis, tidak banyak ornamen-ornamen, tapi kayak
keren aja, kayak modern tapi nggak ribet gitu kan. Terus Simple taste ya? kayu-kayu, betul simple, dan banyak ornamen-ornamen dari kayu kan yang bikin adem itu sih. Dan itu sama seperti aku Mbak Justi di Cibubur, insya Allah interiornya juga aku lagi arahnya ke sana, ke Skandinavian. Jadi ada bocoran Lagi nih mencoba daerah ke situ. Cibubur ya? Iya, saya semua udah tahu nih. Semua udah pada tahu Oke. tuh. Cibubur. Jadi memang dulu saya memang sempat di cabang yang ada di Cibubur, Mas Reza. For your information. Jadi saya memang udah tahu banget nih tentang Cibubur, dan ternyata tuh deket banget dari Pondok Gede. Kan saya di daerah Pondok Gede ya. Dan ternyata Cibubur tuh cuma kayak yang wow, deket banget gitu. Kan pengertian kita tuh kalau ke Cibubur tuh harus lewat tol, ya nggak sih? Betul. Lewat tol macet gitu. Kalau kita di puncak itu macetnya pasti di Cibubur tuh. Tapi ternyata ya itu tadi, mungkin Mas Reza kan nyarinya kan yang nyaman terlebih dahulu, tetangga-tetangga yang baik. Benar banget. Jadi saya juga punya pengalaman, rumah saya ini juga bukan rumah yang besar, tapi saya memiliki tetangga-tetangga yang apa ya, ketika ada satu masalah gitu semuanya langsung datang kayak gitu. Jadi kayak gitu kan? jadi kayak yang wow, jadi untuk anak-anak pun juga lingkungannya mendukung gitu. Jadi itu ternyata menjadi fase yang penting ya bagi Mas Reza ya. Betul. Selain juga memang tadi akses ke kemana-mana ya, kita bisa bilang ke mana-mana, dalam artian pasti kita akan nilai, oh ini ke kantor dekat enggak, ke tempat kerja ini dekat enggak gitu kan. Cibubur itu untuk aku yang insya Allah nanti bakal pindah ke Cibubur, saat ini ada tol baru juga yang mudah-mudahan itu bisa menjadi akses yang bagus, yang cepat untuk kita bisa ke Jakarta ataupun ke tempat-tempat di Jakarta Pusat lah ya, ibu kota lah ya. Itu sih. Dan air sih, aku sangat concern juga ke air ya. Ini aku dikasih tahu papa sih, dikasih tahu papaku. Dulu kayak aku menyepelekan aja, apa sih Pak, ngapain sih ngeliat air gitu. Tapi ternyata penting ya. Aduh, sambil sakit penting ini ya, sariawan. Aduh ya Allah. Ini beneran. Tiba-tiba ya Allah sakit. Air itu penting supaya karena memang kita tiap hari mandi di situ. Kemudian buat kulit juga ngaruh banget kan. Dan Cibubur itu termasuk yang oke sih. Alhamdulillah tempat aku sudah bagus banget malahan. Bagus banget. Kadar garamnya tuh tidak besar, kadar dikit ya. Fe besi garamnya enggak. Enak ya. Bagus lah pokoknya, kayak air gunung aja gitu. Gitu sih. Jadi sudah banyak pertimbangan ya memilih tempat itu untuk dijadikan tempat tinggal ya Mas ya. Betul banget. Dan kalau nggak salah Cibubur ini kalau mau pengen main ke puncak juga deket dong, tinggal setengah jalan lagi. Yes. Jadi kayak deket ke tempat refreshing, deket ke tempat kerja juga nggak terlalu jauh. Seperti itu ya. Tengah-tengah dia, betul. Yang penting udaranya juga asik di situ. Nah, kalau nggak salah sekarang kan Mas Reza ini juga tinggal di apartemen ya. Mungkin juga ada beberapa pasangan muda yang mungkin kayak saya dulu awal-awal menikah itu juga nggak langsung punya rumah sendiri. Mungkin kan kita harus ngekos atau ngontrak atau mungkin menempati di satu apartemen. Tapi kan nggak apa-apa sebenarnya, itu kan bagian dari proses ya. Istilahnya kita sambil ngumpulin uang terlebih dahulu, terus akhirnya nanti kita yaitu dream house tadi terpenuhi kayak gitu. Terpenuhi. Nah, apa sih kendala ketika renov rumah ini? Kayaknya ini kalau curhat panjang banget sih renov rumah ini. Panjang emang. Ya nggak selesai-selesai. Iya. Biaya tiba-tiba nambah, ya kan? Betul. Itu udah diprediksi sih sama papaku, kayak walaupun kita udah punya plan, udah punya gambar, desain dari awal, tiba-tiba nanti pas udah dieksekusi ada aja yang berubah, dan itu terjadi real. Dan sekarang itu lagi sedang ada perubahan yang agak signifikan di rumahku. Ada beberapa desain yang bukan berubah sih, lebih kepada menambah. Tapi itu ya out of plan kan, di luar plan awal. Jadi itu sih yang kayak pasti nanti plan awal sekian, dananya sekian, anggarannya, tiba-tiba pas eksekusi itu rata-rata pasti akan lebih mahal. Nggak pernah ada lebih murah, pasti lebih mahal. Bisa 2 kali lipatnya. Itu pernah terjadi sih yang kayak gitu. Oh iya,
bisa tuh 2 kali lipat tuh. Kadang tuh gini ya, Mas Reza ya, ketika sudah ada gambarnya tadi, misalnya udah ada gambarnya, saya pengennya seperti ini, terus tiba-tiba tukangnya tuh kayak pas kita datang ke rumah itu, terus kita ngeliat terus tukangnya tiba-tiba ngajak ngobrol, Pak ini bagus deh kalau ditambah ini, ditambah itu, terus kita kayak aduh kok bener juga ya, aduh tuh kok omongan tukang ini bener ya, terus fly money fly gitu. Jadi banyak Kayak lagi yang kita keluarkan kan, karena plan bener. awal kita cuma mempersiapkan mungkin estetika kan, gambar di situ. Setelah dieksekusi kan mereka tukang-tukangnya lebih tahu teknis, jadi pasti ada rekomendasi lain. Tapi itu memang seninya sih, dan itu kendalanya adalah ketika sekarang aku kan agak lumayan sibuk di di YouTube, di konten lah ya, di sosial media, dan juga di TV, di di kantor. Itu yang akhirnya membuat rumah tersebut agak susah dipantau gitu kan. Sampai ada kejadian lucu, sampai ada kejadian lucu, saking aku jarang inspeksi ke sana. Itu keramik kamar mandi. Jadi ceritanya aku punya 2 tipe keramik kamar mandi. Jadi ada dua kamar mandi kan, aku bikin itu keramiknya beda nih ceritanya, stylenya. Nah, tapi masing-masing style tuh antara keramik tembok sama keramik lantainya tuh sama gitu, sepasang gitu kan. Ini ke switch Mbak, kesilang. Jadi keramik lantainya A, keramik dindingnya B gitu. Dan itu udah terpasang, dan itu ada di Cibubur sekarang. Kebayang ya, sebenarnya kita mau nyalahin tukang juga nggak bisa, karena kita nggak bisa, iya kan, karena sudah nggak paham juga mereka kan, taunya ya udah terpasang-pasang aja. Tapi mempengaruhi estetika nggak itu? Ya lumayan lah, tapi karena itu berhubung toilet tamu, jadi kayak ya udah biarin dah. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya gitu. Kerjain yang lain dulu lah gitu. Betul. Nah, tadi ada yang pengen ceritanya nih, prosesnya Mas Reza sendiri untuk menyiapkan rumah ini tuh berapa lama, dan apa aja sih Mas kira-kira yang perlu disiapkan selain niat dan mental ya. Mental karena tadi biayanya bakal lebih besar gitu. Nah, berapa lama prosesnya, dan apa sih yang memutuskan Mas Reza untuk merenovasi rumah ini, dan gimana, coba ceritain dong, teman-teman pengen lihat semua sih, kayak pengen denger. Jadi emang sebenarnya dari awal pastilah ya semua orang bercita-cita punya rumah sendiri, dan itu memang udah pernah disiapkan dari beberapa tahun yang lalu, semenjak awal-awal bekerja gitu kan, nabung, mempersiapkan dananya dari segi finansial, dan dari segi plan masa depan juga kayak di umur sekian gue harus menikah, di umur sekian gue harus bisa mempunyai keluarga kecil yang punya independensi, punya tempat tinggal gitu kan. Dan itu memang harus dicita-citakan. Lagi-lagi papaku pernah bilang, cita-citalah setinggi langit dan di saat mata kita terbuka. Ibaratnya bermimpi saat mata terbuka, bukan bermimpi saat tidur gitu. Dan gantung kan nggak apa-apa setinggi langit, tapi lakukan dari hal yang paling kecil. Dan itu quotes yang selalu aku pakai dalam kehidupan aku. Maksudnya nggak apa-apa tuh, kadang kan kita suka gini loh, kadang kita bikin cita-cita setinggi langit kayak nggak usah lah, nggak mungkin tercapai, realistis aja. Jangan. Aku sudah pernah melakukan itu dalam hidupku dan itu tercapai, Mbak Justi. Alhamdulillah, wa syukurillah, tidak terduga. Dulu pertama kali aku kerja, aku pernah bilang sama Bapak, Pak, apakah nanti dari pekerjaan ini aku bisa beli mobil gitu? Kata Bapak, jangankan mobil, rumah 1, mobil 2, atau mobil insya Mas Reza, maaf nih, suaranya hilang nih tiba-tiba nih. Halo, suaranya hilang? Cek. Ini udah ada. Udah. Aman. Jadi gimana tadi? Intinya adalah cita-citakan aja, gantungkan mimpi setinggi langit, tapi kerjakan dari hal yang terkecil yang kita bisa aja, nggak masalah itu. Jangan pernah insecure dan jangan pernah bilang, aduh nggak realistis, nggak, karena tercapai. Alhamdulillah, ini fakta. Dulu pernah, tadi aku cerita, dulu pernah aku bermimpi, apakah Ejep bisa beli mobil sendiri ya Pak? Dan nyatanya dengan segala usaha, doa, dan kerja keras, alhamdulillah sampai ke rumah bisa terbeli. Dan itu tidak terduga, dan itu memang harus digapai. Dan ya persiapannya sih yang jelas finansial ya, karena memang membeli properti ini tidak dengan uang yang kecil, dan tidak gampang lah kita
kita mensiapkan dananya gitu ya. Dan itu mungkin teman-teman semua punya dua style ya. Kalau aku lebih ke style yang nabung dulu. Jadi menabung dulu, sementara bisa numpang di rumah orang tua, nabung dulu gitu kan. Kalau sampai pun nggak bisa numpang di rumah orang tua, aku pernah punya prinsip dulu, ya udah ngontrak dulu deh, ngontrak di luar sambil nabung gitu, sampai uangnya cukup baru beli rumah yang ya secukupnya aja, sewajarnya gitu. Dan supaya tidak merasa terbebani dengan cicilan. Tapi kalau itu akhirnya menjadi kebutuhan, ya nggak apa-apa. Misalnya mau numpang di rumah orang tua tidak ada kamar gitu kan, jadi harus keluar gitu kan. Tapi ketika mau ngontrak juga mungkin anaknya udah 3 nih, nggak bisa juga kan buat ngontrak juga, terlalu budgetnya jadinya over kalau kita cari yang gede gitu kan. Kalau bujang kayak saya kan sekamar petak juga nggak masalah. Ya udah, kita alihkan aja yang awalnya cicilan untuk bayar kos ataupun kontrak langsung ke cicilan rumah tersebut. Dan itu banyak banget yang bisa membantu sekarang ini, terutama pegadaian kan. Banyak cara untuk bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Karena baik lagi, mungkin kalau udah beristri dan punya anak 3, rumah itu menjadi sangat butuh. Rumah itu menjadi sangat primer gitu, dan harus ada secepatnya gitu kan. Kita ngomong timing lagi butuh, butuh, tapi secepatnya juga. Dan itu akhirnya monggo, itu pilihan dan bisa kalian lakukan di zaman sekarang. Itu bisa banget baiknya membantu untuk bisa mengakomodir mendapatkan rumah. Baru deh nanti menyesuaikan budgetnya dari kebutuhan. Misalnya anaknya sekian rumah, berarti kamarnya harus ada sekian. Dan itu monggo tinggal diatur aja, mau tempatnya di mana itu juga selera, nggak ada masalah. Yang penting kalaupun dari format cicilan jangan sampai melebihi mungkin 30% dari pendapatan, mungkin itu udah maksimal kali ya. 30. Jangan melebihi dari kemampuan ya, Om Eja ya. Betul. Mas Reza ya. Nah, benar banget kata Mas Reza bahwa sesuatu itu bisa dilakukan dari hal yang paling kecil. Nggak perlu kayak yang muluk-muluk harus ini itu. Karena memang benar kata papanya Mas Reza tadi bahwa segala sesuatu itu memang harus dibiasakan dari yang kecil. Misalnya contoh menabung ya. Menabung ini sebenarnya bukan awal-awal untuk misal kalau baru awal-awal bekerja, atau mungkin tadi masih ada yang mahasiswa, masih ada yang anak-anak SMA mungkin kali ya. Jadi bukan permasalahan besar kecilnya uang yang ditabung, tapi lebih ke habit. Benar nggak Mas Reza? Betul, kebiasaan. Ketika kita sudah punya habit, misal kita dapat uang saku nih, misal 50.000, terus kita sudah punya habit untuk menyisahkan 20.000-nya aku tabung deh, misal seperti itu ya. Nah, nanti ketika dia sudah bekerja pun, dia akan sayang juga ketika membelanjakan uangnya yang tidak penting. Seperti itu. Jadi dia sudah punya habit untuk terus-terusan. Nah, habit itu yang kecil tadi, lama-lama akan menjadi besar. Seperti itu ya Mas Reza ya? Yes. Jadi emang tidak salah untuk mencita-cita setinggi langit, tapi lakukan dari hal yang paling kecil. Yang depan mata aja. Ya kelihatan aja, lakukan apapun itu. Jadi jangan pernah insecure, jangan. Ya nggak bisa gitu kan. Aduh, kalau nggak gerak-gerak nanti deh. Yes, benar banget. Betul. Jadi kalau benar kata Mas Reza, saya juga pengen cerita dikit bagaimana saya dulu beli rumah yang sekarang ini gitu. Jadi tuh awalnya tuh nggak sengaja Mas. Jadi saya itu sudah menikah sekitar 1,5 tahun lah ya. Terus waktu itu memang dikasih rezeki hamil, tapi saya masih ngekos Mas, masih ngekos di daerah Jakarta Timur. Saya ingat banget karena kantor saya di dekat sana. Masih berdua tuh masih ngekos lah ya. Betul. Kebetulan dulu suami juga jauh tuh Mas, jadi saya LDM tuh udah nikah masih jauh, jadi ya udahlah ya, bujang juga lah di sini. Gitu. Ya. Nah, ternyata dari kehamilan itu saya diberi cobaan Mas Reza. Tiba-tiba anak yang saya kandung itu meninggal. Itu udah kayak down gitu kan, down. Langsung saya di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat itu kan udah dikeluarin segala macam, udah selesai. H+3 dari kejadian itu tiba-tiba ibu saya yang di sini tuh nggak sengaja lewat satu perumahan baru yang baru dibangun. Nggak sengaja lewat loh, gara-gara menghindari macet. Terus dia telepon. Iya, nggak sengaja banget. Dia telepon. Kamu siap nggak beli rumah, ada rumah baru nih? Di hari itu juga Mas, saya tuh naik motor, karena dulu masih naik motor.
ke rumah ini dan di load dong sampai sekarang rumahnya. Jadi benar-benar yang kayak jodoh, rumah tuh benar-benar juga kayak jodoh gitu kan. Ya. Benar. Jadi benar kata Mas Reza, kita memang harus mempersiapkan dari yang kecil. Misal kayak yang adalah nabung dulu. Nggak usah kayak yang sekarang pasti kalau lihat harga rumah tuh pasti aduh kebeli nggak ya, pasti ada perasaan seperti itu ya nggak sih? Pasti aduh mampu nggak sih, aduh bisa nggak ya, pasti ada perasaan seperti itu. Tapi ternyata ya sekarang kalau balik lagi ya, kalau dari segi agama kan, kalau di agama saya misal Islam gitu kan, yang maha kaya itu ya ada Allah gitu yang maha kaya gitu. Jadi kita ya udah kita berusaha dulu, nanti dia yang akan mencukupkan kan, seperti itu ya. Secara loginya kan seperti itu. Seperti kata Mas Reza tadi, dimulai dari hal-hal kecil. Ya kita nggak tahu dong hal-hal kecilnya apa. Ya kayak Mas Reza kayaknya awal main TikTok tuh kayak yang iseng kan, katanya iseng. Nah, contoh nyatanya betul kayak gitu. Iseng berhadiah. Iseng berhadiah. Tiba-tiba sampai di detik ini, ya kan? We never know. Di situasi yang seperti ini, we never know, benar. Jadi benar. Emang seru ya? Ya Allah punya kuasa lah ya. Jangan. Yang penting husnuzon sama keadaan dan apapun yang terjadi tawakal. Jadi jangan mengeluh dengan keadaan gitu. Harus selalu disyukuri. Kadang mungkin kita belum mencapai apa yang kita doakan. Allah belum kasih sekarang ya. Tapi Allah juga punya cara di mata Allah, mungkin ada yang lebih baik dari perspektif kita gitu kan. Mungkin kita nanti disiapkan rumah yang lebih indah di akhirat, mungkin bisa aja. Itu cobaan kita di dunia gitu kan. Jadi intinya betul. Tetap berusaha, berdoa, cita-cita setinggi langit, lakukan dari hal yang kecil dan tetap tawakal. Jadi tetap husnuzon sama keadaan, sama benar. Kadang ada tuh mungkin ya beberapa orang yang dia menyalahkan keadaan gitu. Itu yang kayak sering banget terjadi. Jangan sampai. Karena kan? bingung kan mau salahin siapa kalau udah nyalahin keadaan tuh kayak nggak ada selesainya. Jangan kayak gitu sih harusnya. Jangan kayak gitu. Nikmatin semua Jadi prosesnya dan itu bisa dimulai dari kecil. Benar kata Mas Reza tadi, sempat mention menabung di Pegadaian. Bahkan di Pegadaian tuh sekarang bisa loh nabung emas, dan itu bisa dimulai dari 50.000 aja. Kadang 50.000 tuh kecil, atau mungkin kalau di outlet tuh bahkan bisa dari 10.000 loh Mas. Iya, itu betul. Aku udah tahu, bahkan udah tahu program dan produk itu udah dari sekitar 2 atau 3 tahun yang 2 tahun lah, 2 tahunan yang lalu lah ya. Nabung emas start from 10.000 kayak itu mudah banget, kalian bisa lakukan juga di banyak outlet Pegadaian, bahkan sekarang juga sudah bisa melalui Pegadaian digital kan, jadi nggak repot. Jadi itu ada style baru dalam dunia pernabungan ya, di luar kita nabung dalam bentuk uang ya. Ini nabung dalam bentuk emas ini benar-benar, pertama ya memang jadi diniatkan untuk nabung, yang kedua safety karena emas itu liquid, kapanpun kita mau likuidasi itu gampang, dan yang ketiga ya rate-nya terus menyesuaikan dengan inflasi kan. Harga emas tuh pasti menyesuaikan, nggak ada turun tapi pasti nanti naik lagi. Karena dinar juga dari zaman Rasulullah 1 dinar bisa beli apa, sampai kambing. Sekarang pun begitu, 1 kambing kan. Sampai sekarang pun begitu, rate-nya selalu stabil. Itu stabil. Yang that's why kita anak muda harus bisa mencoba cara baru dalam menabung pakai emas, melalui emas. Betul. Nah, ini juga mungkin sudah banyak saya ceritakan juga sih Mas di live gitu, bahwa apa sih yang sebenarnya memotivasi saya ketika ada orang yang bilang, aduh saya nggak bisa nabung nih Kak, gitu istilahnya, aduh nggak ada uang nih buat nabung gitu. Saya pernah ada cerita Mas, jadi dulu waktu saya menjaga di satu counter atau outlet cabang di Bekasi, itu tuh ada, saya lupa namanya, tapi beliau itu adalah semacam kurir yang disuruh-suruh tiap hari. Jadi kurir harian yang dia itu juga dibayar harian. Sehari itu dia dibayar 20.000. Bayangkan 20.000. Bukan suatu hal yang besar. Ya kan? Tapi suatu hari karena di outlet saya itu deket warteg, dia lagi duduk di warteg itu dan saya lagi dia lagi rokok lah, lagi ngerokok gitu. Terus tiba-tiba dia tuh curhat. Curhat gitu. Saya tuh dapat uang 20.000 tiap hari dan saya tuh nggak pernah bisa nabung. Tuh kan luar biasa, bahwa 20.000 aja dia punya keinginan untuk nabung tapi dia merasa tidak bisa. Terus saya tuh selalu habis Mbak, kayak buat beli kopi, beli rokok segala macam itu pasti habis. Itu kayak enggak apa ya, istilahnya
nggak kerasa gitu, tiba-tiba habis aja gitu. Nah, tiba-tiba Mas Reza dia tuh saya kenalin ke tabungan emas. Dan waktu itu kalau di outlet kan memang bisa dari 10.000 ya. Dia 10.000. tiap hari datang Mas Reza. Tiap hari datang nabung 10.000 doang. 10.000. Dan waktu saya cek setelah beberapa saat gitu, beberapa tahun, dia tuh sudah terkumpul 3 gram. Bayangkan dari 10.000. Ya kan? 3 gram itu kalau dinilai sekarang juga sudah kayak semacam hampir 2 juta ya. 2 juta lebih bahkan. 2 jutaan. Gitu. Jadi kayak 2.400.000 bahkan. Jadi tidak ada alasan lagi ya Mas Reza ya untuk memulai sesuatu yang kecil tadi ya Mas Reza ya. Bener. Yang penting tadi Mbak Justi bilang memang habit itu perlu kebiasaan. Jadi ada juga orang mungkin aku juga salah satu orang yang stylenya tidak suka bawa cash terlalu banyak di dompet ya. Itu untuk men-trigger, untuk menstimulus kita supaya tidak banyak belanja. Yes. Tujuannya sebenarnya itu. Benar. Karena apalagi sekarang kita nilai juga banyak kan transaksi yang bisa kita lakukan dengan cashless gitu kan. Itu aja sih. Itu stimulus itu yang harus kalau kita anggap itu positif itu harus dipertahankan. Sama seperti nabung tadi. Itu kebiasaannya harus kita bentuk, bukan kita biarkan, tinggalkan, jangan, kita bentuk. Yes. Dan kita lakukan di setiap harinya supaya sebenarnya kita tuh bisa dibilang boros tuh karena kebiasaan juga ya. Yes, gaya hidup biasanya. Aku dari SMA, dari semenjak punya uang sendiri dari kuliah gitu ya, itu alhamdulillah berteman dengan circle yang sangat-sangat baik dalam mengelola keuangan. Sudah mengerti antara bedanya kebutuhan dan keinginan, sudah mengerti antara efisiensi juga dengan keborosan gitu. Dan itu yang akhirnya bisa punya bekal untuk masa depan itu sih. Insya Allah kalian juga teman-teman semua yang nonton mungkin bisa mencoba juga, karena Indonesia kan terkenal dengan konsumtivitas yang tinggi. Dan itu yang harus kita pilah-pilah mana yang paling butuh dan yang tidak. Itu sih, sisanya ditabung, investasi, itu lebih penting. Benar-benar. Dan apalagi ketika sudah membangun rumah, kayaknya tuh kayak nggak selesai aja Mas Reza, benar nggak? Jadi di awal misal kalau masih dia KPR misalnya, DP-nya selesai, cicilannya selesai, kita serah terima kunci, ngisi rumahnya, ya kan? Itu PR banget. Yang paling seru tuh ngisi rumah tuh. Seru banget. Panjang ceritanya. Panjang banget. Bahkan saya tuh kayaknya rumah ini mulai terisi penuh tuh setelah 1-2 tahun gitu baru terisi penuh gitu. Jadi awalnya kita beli kompor dulu gitu. Luar biasa kayaknya nih. Beli kompor dulu ya kan, yang panci 1-2, aduh itu keren sih, lumayan sih. Tapi kalau aku kayaknya mumpung masih belum banyak yang tinggal di situ, mungkin bisa ya sedikit dulu lah. Betul. Benar. Siapa tahu nih rumahnya sudah ada terus disegerakan teman mengisi rumah. Amin. Ya Allah, amin. Nih, tadi tuh sudah bisa banyak ketawa banget. lebar-lebar. Sebel banget karyawan. Jadi tadi tuh sudah banyak yang bilang yang penting rumahnya nyaman dan ada temennya. Tadi banyak banget nih yang mention nih. Ini pengikutnya Om Eja nih kayaknya udah paham bener nih kondisi Om Eja nih. Padahal beneran ada temennya loh nanti. Kan tim juga beberapa bakalan tinggal di situ. Oh baik, tim konten ya. Iya, tim bukan teman hidup. Nah, harusnya udah segera banget. Iya. Oke, nih kita masih ada waktu loh. Kalau misal mau tanya-tanya sama Meja, boleh di kolom pertanyaan nanti akan dijawab. Karena kita kan curhat ya di sini ya. Ayo, siapa yang curhat dong? Tadi tuh banyak pertanyaan bahwa mereka tuh sudah mulai investasi emas dan hambatan rumah itu biasanya di DP, Mas. DP dan biaya KPR-nya yang lumayan menguras kantong. Jadi sebisa mungkin sekarang siapkan gitu. Jangan dimulai dari yang kecil tadi ya Mas Reza ya. Betul. Tapi memang ketika kita lihat ternyata dengan situasi harga price list DP-nya sekian dan kita belum sanggup, ya udah tetap berusaha dulu aja, jangan terlalu terburu-buru. Tapi kalau memang udah menjadi kebutuhan kayak tadi yang aku cerita, ada di mana situasinya ini menjadi sangat butuh nih gitu kan. Dan disitulah kalian harus ekstra
extra do Cepet ya. something. Yes. Ya, gitu sih. Dan tidak bisa kita hedon-hedon lagi, harus mulai. Tidak bisa. Mas Reza, tadi ada pertanyaan nih tadi. Apa ya tadi? Berapa lama Mas Reza memutuskan memilih di Cibubur, daerah Cibubur? Itu butuh berapa perbandingan dan berapa lama tuh di situ? Itu sih kayaknya juga hampir mirip sama Mbak Justi kemarin ceritanya. Karena waktu itu pengen beli rumah, itu tuh sebenarnya masih kayak ya udah setahun lagi deh ataupun 2 tahun lagi deh. Sempat berpikir juga nanti ketika merit juga mungkin di tahun pertama kita masih sewa apart dulu gitu-gitu deh. Nah sampai akhirnya ada kerabat yang nawarin rumah tersebut dan dari kerabat sih yang nawarin, dan pas dicek ternyata oh ini oke nih dari segi harga, dari segi tempat, dari segi tadi yang semua yang kita analisa di awal tadi, airnya, lingkungannya, segala macam. Wah ini sayang kalau nggak diambil segera nih, takut diambil orang pula gitu kan. Benar. Udah akhirnya nggak pikir panjang, alhamdulillah juga udah siap juga secara finansial, jadi segera langsung ditransaksi. Kayak itu memutuskan itu mungkin nggak lama lah ya, 2 bulan entah, dari mulai negosiasi, lihat rumah, bolak-balik ngurus ke notaris dan lain-lain tuh kayak cuma 2 bulan ya, nggak lebih dari itu, nggak lama karena kayak hatinya sudah tertambat di Cibubur kayaknya nih. Iya. entah kenapa kalau aku lihat di Cibubur ya, walaupun macet ya, kayak feels like home aja kayak. Yes. Memang masih banyak pohon-pohon di sana tuh, masih banyak pohon, terus masih asri aja pokoknya ke sana tuh. Benar. Mungkin ketimbang aku sempat ini ya ngecek juga di daerah Tangerang gitu kan. Tapi entah kenapa hati lebih nyaman aja ke daerah Cibubur. Jakarta Timur gitu lah ya. Mungkin karena gini, Cibubur itu hitungannya masih Jakarta Timur. Jadi kayaknya kalau masih Jakarta itu masih tenang kayaknya, ya kan? Bener. Itu juga salah satunya, kayaknya aku pikir kayak nggak jauh-jauh banget. Apalagi nanti katanya ada tol baru, dan sekarang sudah ada, dan ya udah kece lah. Ya udahlah ya, gitu. Sekarang tuh kayaknya bener. ya semenjak pandemi ini kayaknya jalanan juga nggak terlalu ramai ya Mas Reza ya. Jadi benar nggak terlalu lancar aja gitu. Jadi masih aman lah ya gitu. Nah itu sama juga waktu saya memutuskan di Pondok Gede, itu kan juga Pondok Gede itu kayak mau ke Jakarta Timur deket. Karena dulu saya kebiasaan tinggalnya di Cipinang Mas, daerah Cipinang tahu kan? Oh Cipinang. Iya Cipinang. Di mananya Mbak Justi Cipinangnya? Dulu di dekat cabang, kan saya dulu di Cipinang Jaya, daerah situ. Cipinang Jaya, dekat penjara. Dekat penjara Cipinang Pulau Maja, Cipinang Latihan situ ya. Yes. Cipinang banyak banget namanya. Nah, jadi itu pasti nyarinya banyak tawuran dulu. Oh iya. Yang penting menjauh aja. Itu banyak banget sih, parah sih. Cuma ya alhamdulillah aman, di tempat yang aman, dan saya nyarinya juga kayak geser dikit ke daerah Jatiwaringin gitu kan, nggak terlalu jauh gitu kan, jadi masih aman lah. Jadi mungkin sama sih kayak Mas Reza, jadi mungkin hampir sama ya Mas, ketika kita mencari rumah itu, ketika kita tahu daerah atau kita sering ke situ atau kita sering mendengar ke Jakarta nggak terlalu lama, ke kantor nggak terlalu lama, nah itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan ya Mas Reza ya. Betul, itu pasti harus jadi pertimbangan waktu kan. Waktu di perjalanan. Waktu perjalanan dan mungkin juga biaya transportnya ya Mas ya. Iya pasti. Kalau kita ke kantor segala macam itu juga perlu diperhitungkan. Jadi tadi kalau boleh saya rangkum, ketika mencari rumah apa saja sih yang diperhatikan? Kalau Mas Reza sendiri kan kenyamanan, tidak penting tentang teknis rumah atau tentang ya itu belakangan. Yang penting dengan tetangga yang bagus, dengan lingkungan yang bagus, dengan air bahkan itu sedetail itu diperhatikan. Dan juga jarak ya Mas, jarak ke kantor. Betul. Jadi mungkin ini bagi teman-teman di sini semua yang belum punya rumah, ini bisa jadi pertimbangan banget ya Mas Reza ya, ketika nanti memutuskan untuk beli rumah. Benar. Pokoknya benar. Itu tempat beristirahat, beribadah, kalau bisa sekalian bekerja juga, itu sangat perlu dipertimbangkan. 3 poin itu. Yes. Istirahat, ibadah, kerja. Wah itu udah cocok lah kalau udah punya. Toh sekarang juga sudah banyak orang work from home kan, udah jadi style deh kayaknya, karena ternyata jadi kita style. kerja dari rumah itu bisa banget. Dan saya mengalaminya hampir setahun ya
dari setahun lalu kita sudah mulai work from home, ternyata itu ya mengasihkan. Walau saya yang orang yang harus ketemu orang banyak ini kadang kangen sih sama teman-teman kantor, ngumpul di kantor tuh juga kangen banget gitu. Nah, tadi ada yang nanya nih Mas Reza nih, kalau beli rumah itu bagusan cash atau KPR? Ya balik lagi sih sebenarnya, aku jawab dulu sih, balik lagi ke kemampuan ya Mas Reza ya. Betul. Nah, kalau Mas Reza sendiri gimana? Iya, seperti yang kita bahas di awal tadi. Pertama adalah kita harus terjemahkan dulu nih, ini si rumah nih butuh banget atau tidak, itu dulu. Itu konteksnya tergantung situasi masing-masing orang ya. Di umur kita yang sekian itu rumah udah butuh banget belum? Di status kita yang mungkin masih single itu udah butuh banget belum? Ataupun bahkan udah berkeluarga, ketika kita masih, memang seharusnya kita sudah harus moving ya dari rumah orang tua supaya tidak terjadi hal-hal ya intrik-intrik ataupun apapun ya. Memang bagusnya ketika menikah, Rasulullah juga bilang hijrahlah, nempatinlah keluarga kecil kamu gitu kan. Dan ketika itu sudah menjadi kebutuhan, tapi mungkin dananya ini belum terkumpul nih kalau kita beli cash gitu kan, itu bisa menjadi satu pilihan kalau pengen melalui jalur tadi kan, entah KPR entah apapun yang bisa membantu kalian untuk bisa masuk dulu tuh ke rumah, bayar sambil di perjalanan. Ya, tapi pelan-pelan ya. Betul, tapi kalau Om Eja tadi punya style dan punya rencana dulu awalnya, mendingan nabung dulu sampai aman, sampai bisa beli cash, bisa tunai, sambil kalau memang ini banget ya udah ngontrak dulu, ngekos dulu karena sendiri gitu kan. Jadi ya udah masih single, belum punya anak, belum punya istri, masih ya udah kamar satu petak pun nggak apa-apa sambil ngumpulin uangnya sampai nanti udah siap baru beli cash gitu kan. Tapi kalau udah jadi tadi udah punya istri, punya anak 3 lagi, wah susah sekali nih, harus punya rumah sendiri nih, kalau enggak dia gimana mainnya, gimana berkembangnya anaknya gitu kan. Itu mungkin bisa menjadi pertimbangan juga, tumbuh kembang anak juga penting untuk dipertimbangkan ya, lingkungan tempat tinggalnya, dan itu udah sesuai, mungkin rumahnya akan menjadi sesuatu yang harus dibutuhkan, segera aja nggak apa-apa. Benar banget. Nah, ini juga ada yang memberi pendapatnya pribadi, Mas. Saya pribadi sih lebih suka beli tanah dulu, nanti kalau ada uang dibangun, daripada perumahan nunggu lunas. Jadi sebenarnya kita kembalikan ya Mas, sesuai dengan style masing-masing, sesuai dengan situasi dan kebutuhan masing-masing gitu. Sebenarnya kalau beli tanah dulu juga nggak masalah. Toh sekarang tanah mungkin dia ketika bangun sendiri kan dia bisa menyesuaikan, seperti halamannya biar lebih luas atau bangunannya seperti itu, monggo terserah ya. Jadi memang banyak cara bagaimana kita memiliki hunian pribadi kita. Seperti itu ya Mas Reza ya. Betul. Yang penting intinya berusaha supaya berusaha giat bekerja, semangat selalu supaya bisa menggapai apapun yang kita cita-citakan, bukan cuma rumah juga mungkin ya mungkin apapun yang penting tadi kerja keras lah ya, nggak ada yang dapat kalau nggak kerja keras. Terus jangan insecure ya Mas Reza ya, jadi mulailah dari yang kecil apapun ya, kayak tadi kayak mulai nabung, mulai dari 50.000 misal kayak gitu, atau mungkin ya mulai mengasah keahliannya bikin konten, ya coba asah aja terus, seperti itu kali ya Mas ya. Betul. Keahliannya foto, ya udah coba aja gitu, istilahnya kan jangan malu lah ya dengan kemampuan yang ada di diri kita sendiri, seperti itu ya Mas Reza ya. Pasti setiap orang kan punya skill dan kemampuan di bidang masing-masing, itu aja pedalaman, dan satu lagi fokus. Itu yang susah kadang, fokus. Ya, fokus dan konsisten ya. Fokus dan konsisten, istiqomah. Betul. Mas Reza, tahu nggak, kita tuh udah hampir 1 jam loh ngobrol. Kerasa nggak? Iya ya, 16.50-an ya. Jadi kita harus mengakhiri loh. Sesi curhat. Jadinya ngelantur kayak ya. Nggak kerasa. Betul. Nah, sebelum menutup, aduh sedih ya, harusnya sampai besok sih ini. Sebelum menutup. Nggak merasa memang. Nggak merasa. Jadi ada nggak sih yang pengen disampaikan kepada sahabat-sahabat Pegadaian semua? Yang mungkin pesan, siapa sih yang pengen punya rumah atau mungkin punya impian rumah sendiri, coba dong kasih pesan, kasih semangat dari Mas Reza. Ya, mungkin sedikit rangkuman dari apa yang kita bicarakan tadi ya. Intinya cita-citakan setinggi langit, lakukan dari hal yang kecil, itu dulu. Jangan pernah insecure, jangan pernah mengeluh, itu dulu. Dan maksimalkan
potensi yang ada, maksimalkan kebisaan skill kalian, dan juga atur keuangan sedemikian rupa supaya tidak terjadi keborosan. Yang terjadi justru pundi-pundi tabungan. Itu yang harus kalian lakukan. Dan tetap berdoa, jangan lupa berikhtiar dan berdoa, karena itu kuncinya. Nggak ada ikhtiar, ada doa juga tidak bisa, ada doa tidak ada ikhtiar juga tidak bisa. Jadi kedua ini harus saling bergandengan. Gitu dia. Luar biasa banget Om Eja. Om Eja, nggak apa-apa ya saya panggil Om Eja ya? Nggak apa-apa, udah. Thank you banget hari ini sudah ditemani live walaupun masih di jalan dan mungkin nggak sampai turun tadi. Thank you Nggak banget sampai turun, karena tapi udah selesai, udah sampai. Udah sampai ya. Memang baru di parkiran tapi belum turun. terima kasih Mas Reza. Sama-sama, Mas Semoga dilancarkan proses Amin. untuk renovasi rumahnya dan segera ditempati. Dan juga disegerakan juga